Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Selamat datang dalam kegiatan English Club kali ini. Pada video kali ini kita akan mereview kembali dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu tenses. Supaya kita bisa lebih paham lagi penggunaannya sama penerapannya, terutama dalam menghadapi soal yang ada di sekolah. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Tenses. Nah, di sini kemarin sudah dibahas pengertiannya. Jadi tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Sesuai yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu 3 tenses dasar, 3 simple tense, yaitu simple past tense, simple present tense, dan simple future tense. Sesuai namanya, past di sini berarti yang sudah terjadi di masa lampau, kemudian present di sini berarti masa sekarang, dan future ini masa depan atau di masa yang akan datang. Yang pertama, simple past tense. Simple past tense adalah bentuk tense yang menyatakan aktivitas atau situasi yang terjadi di masa lampau yang sudah tidak ada kaitannya lagi dengan masa sekarang. Jadi misalnya, kemarin saya pergi ke pasar, atau 2 hari yang lalu saya bertemu dengan dia, atau 2 minggu yang lalu saya membeli tas baru. Nah, itu kan ada kata keterangan waktu kayak kemarin, seminggu yang lalu, atau 2 hari yang lalu, yang menunjukkan bahwa peristiwa ini sudah terjadi di masa lampau dan sudah nggak terjadi lagi di masa sekarang. Jadi itu menggunakan simple past tense. Kemudian untuk simple present tense adalah bentuk tense yang kita ucapkan atau yang kita katakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat ini, kebiasaan, fakta, atau kebenaran umum. Misalnya, saya makan nasi. Nah, itu kan fakta tuh. Atau misalnya setiap hari saya pergi ke sekolah, itu adalah sebuah kebiasaan. Ataupun misalnya kalau kebenaran umum, misalnya matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, dan sebagainya. Nah, itu menggunakan simple present tense. Kemudian kalau simple future tense adalah bentuk tense yang menyatakan suatu tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan di masa depan atau belum terjadi. Jadi misalnya kalau masih dalam bentuk rencana, misalnya besok saya akan mengerjakan tugas, atau 1 tahun lagi saya akan kuliah, dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa peristiwa itu belum terjadi. Bisa ditandai dengan penggunaan waktunya, yaitu akan, nanti, setahun lagi, atau seminggu lagi. Pokoknya yang masih belum terjadi meskipun 1 menit ataupun 1 detik tapi belum terjadi, itu menggunakan simple future tense. Untuk rumusnya di sini ada kakak tampilin. Untuk simple past tense dalam bentuk verbal, subject plus verb 2 plus object. Untuk simple present tense, subject plus verb 1 plus object. Untuk simple future tense, subject plus will plus verb 1 plus object. Untuk bentuk nominal, simple past tense sama simple present tense mirip. Yang membedakan yaitu to be-nya. Kalau simple past tense menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu was atau were. Kalau present dia menggunakan to be dalam bentuk present, yaitu am, is, are. Kalau simple future tense dalam bentuk nominalnya, subject plus will plus be plus non-verb. Di sini langsung aja ke contohnya, penerapannya. Contohnya yang simple past tense, they played football. Meskipun di sini nggak ada kata keterangan waktu kayak kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, dan sebagainya, karena di sini ada penggunaan verb 2 played, yaitu verb 2 dari play. Jadi di sini kita tahu bahwa mereka bermain bolanya ini udah lewat, bukan sekarang. Terus kalau untuk bentuk nominal, I was a doctor. Saya adalah seorang dokter. Nah, tapi karena di sininya menggunakan to be was, berarti dia ini sekarang ini sudah bukan menjadi dokter lagi. Berarti dia di masa lampaunya dia adalah dokter. Di masa lalu dan saat ini dia bukan menjadi dokter lagi. Jadi itu menggunakan simple past tense. Kemudian untuk simple present tense, they play football. Nah, di sini penggunaan verb 1 di sini menunjukkan bahwa dia ini adalah present, simple present tense. Untuk bentuk nominalnya, I am a doctor, misalnya. Berarti sampai saat ini dia ini adalah seorang dokter karena menggunakan to be dalam bentuk present, berarti masa sekarang. Sampai sekarang dia adalah seorang dokter. Kemudian selanjutnya untuk simple future tense dalam bentuk verbal, they will play football. Mereka akan bermain bola. Nah, di sini kan ada penggunaan will atau akan, berarti peristiwa ini belum terjadi. Jadi menggunakan simple future tense. Untuk bentuk nominalnya, I will be a doctor. Berarti dari kalimat ini kita tahu bahwa dia ini saat ini bukan seorang dokter, tapi di masa yang akan datang dia adalah seorang dokter.
Nah, meskipun di sini nggak ditunjukin kata keterangan waktunya, apakah kemarin, setiap hari, ataupun besok. Nah, tapi melalui perbedaan penggunaan to be sama perbedaan penggunaan verbnya ini, kita sudah tahu kapan peristiwa ini terjadi. Jadi, itulah yang dinamain tenses. Kemudian, buat yang masih belum paham apa itu subjek, apa itu verb, apa itu objek, di sini juga kita bahas. Oke, jadi langsung lanjut aja. Oke, di sini kakak ambil contoh dari kalimat simple present tense tadi. Kalimat ini akan kita analisis. They play football. Mereka bermain bola. Nah, di sini di kalimat ini yang dibahas, siapa yang dibahas? Yang dibahas di sini adalah they atau mereka. Kemudian play di sini menunjukkan apa yang mereka lakukan atau kata kerja dari si subjek ini. Kemudian football ini menunjukkan apa yang mereka mainkan. Mereka mainkan adalah bola. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita anggap gini. Subjek adalah siapa yang dibahas atau dibicarakan atau sebagai pelaku tindakan. Kemudian verb ini adalah tindakan dari si subjek. Kemudian objek ini adalah terhadap apa si subjek melakukan kegiatan atau tindakan. Untuk subjek ini bisa berupa I, you, we, they, she, he, it, dan benda lainnya ataupun orang ketiga tunggal maupun jamak lainnya. Bisa banyak. Kemudian untuk verb ini kan kata kerja. Kata kerja ini bisa berupa apa aja yang menunjukkan tindakan. Kalau di dalam kalimatnya ada kata kerja, berarti dia adalah kalimat verbal. Kalau dia nggak ada kata kerja, kayak I am a doctor, itu berarti dia menggunakan kalimat nominal, nggak pakai verb, tapi pakai to be. Nah, jadi verb ini contohnya bermain, pergi, membeli, tinggal, membaca, kemudian melihat, makan, minum, dan sebagainya itu kata kerja. Kemudian objek ini mengenai siapa atau terhadap apa subjek melakukan kegiatan atau tindakan. Subjek ini bisa berupa apa aja juga, bisa banyak. Di sini ada motor, ada sepak bola, ada buku matematika, novel, nasi, sandi, dan buah-buahan. Nah, pokoknya objek ini bisa berupa banyak gitu. Oke, jadi misalnya kalau kita mau bikin kalimat simple present tense, ya rumusnya kayak gini. Subjek plus verb one plus objek. Nah, di sini kan kita sudah ada nih, kita sudah ngumpulin. Tinggal kita gabung aja jadi satu. Misalnya, untuk subjek, kakak mau ngambil I, itu saya. Untuk kata kerjanya kakak mau ambil membawa. Untuk objeknya apa yang kakak bawa? Kakak bawa adalah buku matematika. Jadi saya di sini sebagai subjeknya, kemudian membawa di sini sebagai verbnya, dan buku matematika di sini sebagai objeknya. Tinggal kita gabung. I bring math book. Udah jadi kalimat simple present tense. Dan kita gabung aja gitu, mudah kan? Kemudian misalnya ada contoh lain. She, dia perempuan, membaca. Apa yang dia baca? Yang dia baca adalah novel. Tinggal digabung, she reads novel. Kenapa di sini reads bukan read? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Jadi perlu diingat kalau subjek orang ketiga tunggal kayak she, he, it, ataupun nama gitu, untuk verbnya itu ditambah atau diakhiri dengan s atau is. Jadinya dari read menjadi reads. Itu perlu diingat. Karena ini simple present tense, dari kalimat ini bisa kita tambah kata keterangan waktu, meskipun kita tahu bahwa ini adalah bentuk present ya, nggak apa-apa kita tambah. Misalnya, twice a week sama every day. Nah, ini menunjukkan ini adalah sebuah kebiasaan. Jadi ini adalah simple present tense. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau mau bikin kalimat simple past tense atau simple future tense sama aja. Dan kita ubah verbnya aja. Jadi kalau simple past tense kita ubah jadi I brought math book. Kata keterangan waktunya kita ganti bentuk lampau kemarin. Saya membawa buku matematika kemarin. Dalam bahasa Inggris jadinya I brought math book yesterday. Kemudian she reads novel, ini dalam bentuk pastnya, misalnya kita menggunakan verb 2 dari read yaitu read. Jadinya she read novel 2 days ago atau a week ago, terserah. Yang penting menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lampau dan menggunakan verb 2. Begitu juga untuk yang simple future tense yang rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. Jadi sebelum kata kerjanya kita tambahin will. Jadinya I will bring math book. Kemudian kata keterangan waktu untuk masa depan, besok misalnya. I bring math book tomorrow. Nah, jadi itu kalimat simple future tense. Jadi tinggal gitu-gitu aja. Kalau memang masih belum paham, bisa ngikutin kayak cara kakak ini. Tinggal kita kumpulin, terus kita jadiin satu. Yang penting nyambung.
Jadi itulah untuk video kali ini, semoga bisa dipahami dan semoga apa yang ditanyain kemarin sudah terjawab. Dan untuk penerapan lebih lanjut, kayak ke penerapan tenses ini ke soal, ini ada di video selanjutnya. Silahkan ditonton dan semoga bisa dipahami juga. Dan semoga dari kegiatan dan video ini bermanfaat. Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyain di kolom komentar atau bisa tanyain ke kakak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.